Usai menjalani ibadah wukuf di Arafah, jemaah haji Indonesia mulai bergerak ke Mina. Sementara 55.000 jemaah haji Indonesia yang berisiko tinggi akan beristirahat sejenak di Musdalifah. Dan berikut laporan Suhud Nur Fadli dari Arafah, Arab Saudi. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Arafah, tempat pelaksanaan puncak ibadah haji yaitu wukuf Arafah. Dapat saya laporkan bahwasanya seluruh jamaah haji Indonesia sudah bergerak dari kota Mekah menuju ke Arafah pada 14 Juni kemarin, yang kemudian dilanjutkan dengan bergerak ke Musdalifah untuk mabit atau bermalam. Sedangkan bagi jemaah yang mengikuti skema murun, nantinya jemaah yang masuk kategori berisiko tinggi atau RISTI, lansia, disabilitas, dan pendamping yang diperkirakan berjumlah 55.000 atau sekira 25% dari total jemaah haji Indonesia akan melakukan murur atau melintas dan berhenti sejenak di kawasan Musdalifah untuk kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Mina. Adapun secara umum jamaah haji Indonesia diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, mengingat cuaca di Arab Saudi nanti saat puncak pelaksanaan wukuf Arafah diprediksi mencapai lebih dari 48 derajat Celcius. Di Arafah ini jamaah haji Indonesia menempati 73 maktab dan 1.169 tenda, di mana satu tenda rata berisi 100 hingga 300 jemaah. Dari Arafah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Anda yang membutuhkan pengobatan tradisional, terapi sujok asal Korea Selatan bisa menjadi pilihan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di seputar iNews Pagi. Pemirsa, menikmati kuliner ikan di restoran sudah biasa. Nah, di Banjarnegara, Jawa Tengah ada sesuatu yang berbeda. Menikmati aneka olahan ikan persis di bibir tebing. Rasa yang ditawarkan ikan bakar tulang lunak ini membuat banyak pelanggan ketagihan. Selain durinya yang bisa dimakan, ikan bakar bisa dinikmati ditemani pemandangan alam yang indah. Jika menikmati olahan ikan di restoran atau rumah makan mungkin sudah biasa. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, ada restoran yang menawarkan konsep berbeda. Pernahkah Anda menikmati aneka olahan ikan bakar di bibir tebing? Konsep unik yang ditawarkan adalah menikmati kuliner di alam yang berada pada tebing bebatuan dengan pemandangan yang asri dan terlihat sejuk dan alami. Menu yang menjadi favorit di sini adalah ikan nila bakar tulang lunak dan ayam kampung ungkep. Dengan pengolahan dan pembakaran sempurna serta bumbu rempah yang diberikan secara berkala dalam proses pembakarannya, menghasilkan rasa yang lezat dan meresap hingga lapisan daging terdalam. Tak hanya menawarkan konsep alam yang unik, rasa kuliner olahan ikan di sini juga membuat banyak pelanggan ketagihan. Gimana nih rasanya nih makan di sini di atas ketinggian? Deg-degan, nggak biasa. Pemandangannya bagus. Nila bakar. Rasanya gila, nggak ada tandingannya sih. Deg-degan juga sih ya, karena posisinya kan kita kan makan di tebing kayak gini kan. Jadi dengan ketinggian yang ya bisa dilihat sendiri kan. Jadi memang excited sekali. Biarpun makanannya lezat dengan bonus pemandangan yang cantik, tapi tenang saja, harga menu yang ditawarkan di sini ramah di kantong. Kita menawarkan sensasi makan di atas tebing, di tebing batu. Selain menguji adrenalin, kita juga menawarkan menu-menu spesial dari Cikako yang kita olah. Udara yang sejuk dan suara kicau burung serta gemericik air cukup memanjakan mata kita. Nah, bagi Anda yang sudah bosan dengan rutinitas harian, berkunjung ke sini bisa jadi pilihan. Tempat ini berada di jalur menuju objek wisata Dieng melewati Banjarnegara. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi melaporkan.
Bagi Anda yang membutuhkan pengobatan tradisional untuk mengobati penyakit Anda mungkin bisa mencoba terapi sujok. Terapi yang berasal dari Korea Selatan ini tidak membutuhkan obat, melainkan menggunakan titik-titik tertentu di tubuh untuk bisa mengalirkan energi agar bisa sembuhkan penyakit. Saat ini ada beragam metode pengobatan tradisional. Salah satunya adalah terapi pengobatan sujok asal Korea Selatan. Sebuah rumah di Jalan Serikandi Bogor, Jawa Barat ini menjadi tempat praktek pengobatan sujok yang tengah dibicarakan. Terapi sujok terbilang unik karena hanya menggunakan media tangan dan kaki untuk sembuhkan beragam penyakit. Seorang pasien bernama Yefri mengaku baru pertama kalinya mencoba teknik pengobatan ini untuk mengobati kakinya yang sakit. Dirinya didiagnosa alami gejala stroke ringan dan sebelumnya sudah mencoba pengobatan tradisional lainnya. Ya sama kita saksikan semua, saya merasakan ya hitungan menit ya udah ada perubahan gitu. Utama kaki saya ini tadi nggak bisa ke bawah untuk bersila, yang kanan sekarang udah agak mulai ke bawah kan. Satu hal yang luar biasa itu. Ya. Metode sujok memanfaatkan sistem energi spiral yang ada di dalam tubuh manusia. Ketika ada pasien yang mengeluh sakit, pengobatan tidak perlu menyentuh bagian tubuh yang sakit. Cukup hanya menekan pada bagian pangkal jari yang ada urat syaraf yang berhubungan dengan bagian tubuh yang akan diobati. Selain hanya menggunakan media tangan dan kaki, terapi ini juga gunakan beberapa barang-barang sederhana. Di antaranya magnet, biji-bijian, hingga spidol warna-warni. Barang-barang tersebut diklaim memiliki energi untuk bantu proses pengobatan. Yang membedakan terapi sujok dengan terapi yang lain, pertama, satu tadi pengobatannya hanya di tangan dan kaki. Mengapa demikian? Karena Allah menciptakan tubuh besar kita ini ternyata ada kemiripan dengan tangan dan kaki tadi. Jadi warna itu salah satu stimulir atau alat yang bisa menstimulasi. Jadi contoh merah. Merah ini kan energinya panas orang bilang. Sehingga kalau kita badan dingin, itu bisa kita naikkan energi tubuh kita dengan menggunakan warna merah. Di mana? Nah, bisa di badan besar dalam artian ini satu badan. Atau kalau memang sakit mungkin kakinya yang dingin, ya dikorespondensi kakinya. Sehingga tadi warna adalah salah satu stimulator yang bisa digunakan untuk terapi sujok. Pengobatan tradisional sujok ini diklaim bisa sembuhkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit ringan seperti nyeri hingga penyakit kronis seperti stroke dan diabetes. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. Menyambut Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, MNC Peduli bersama dengan unit usaha dan mitra MNC Group kembali menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat yang berhak menerima. Puluhan perusahaan berpartisipasi dalam kegiatan yang digelar oleh MNC Group melalui MNC Peduli tersebut. MNC Peduli bersama unit usaha dan mitra MNC Group kembali menyalurkan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Penyaluran hewan kurban ini diserahkan secara simbolis di lobi iNews Tower, Jakarta Pusat. 57 unit usaha dan mitra berpartisipasi dalam kolaborasi sosial keagamaan ini. Harapan kami hal seperti ini juga bisa ditiru oleh perusahaan-perusahaan lain sehingga mungkin masyarakat yang membutuhkan ya bisa menikmati hewan kurban. Saya kira itu. Pada kesempatan ini, hewan kurban juga diserahkan secara simbolis kepada panitia kurban Masjid Raudatul Jannah Kebon Jeruk dan Masjid Bimantara Kebon Sirih. Penyembelihan hewan kurban ini memberikan kebaikan, kita berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan hal ini juga terus bisa berlanjut setiap tahunnya dan kami berharap ke depannya bisa berlanjut dan bisa lebih besar lagi. Kita akan bagi ke beberapa daerah, ada di Depok, ada di Ciputat, di Depok nanti di Masjid Al-Hidayah kita akan potong di sana dan nanti kita akan distribusikan kepada masyarakat jamaah yang ada di sana. Hewan kurban yang terkumpul akan disalurkan secara langsung kepada warga maupun melalui berbagai institusi. Dari Jakarta, Muharlin Nadifa Adine, iNews melaporkan.
Para pemiliar muda berkesempatan mengadu teknik dan strategi dalam pertandingan eksibisi melawan dua juara dunia biliar, Albin Ocean dan Francisco Sanchez Ruiz. Digelar di Aipul, Kota Bekasi, Jawa Barat, eksibisi tersebut menjadi motivasi dan pengalaman bagi para pemiliar muda di tanah air. Juara dunia nine ball tahun 2016 dan 2021 asal Austria, Albin Ocean, dan juara dunia nine ball tahun 2022 dan tahun 2023 asal Spanyol, Francisco Sanchez Ruiz hadir pada pertandingan eksibisi 10 ball The Real King yang digelar di Aipul, Bekasi, Jawa Barat. Dua juara dunia ini beradu teknik dan strategi melawan para pebiliar muda tanah air dalam eksibisi yang digelar Moore Production dan didukung PB Popsi ini. Pertandingan eksibisi bersama juara dunia ini telah menjadi pengalaman baru dan motivasi bagi para pebiliar muda untuk mengasah teknik dan mental bertanding. Lumayan senang ya, bisa break run out melawan Albin Ocean. Kalau untuk kualitasnya kurang lebih hampir sama sih, cuman yang membedakan dari kesempatan untuk bertanding di ajang internasional. Yang mungkin di daerah pun banyak dan mungkin kita belum ketemu gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ajang seperti ini ada banyak bibit baru yang akhirnya nanti bisa dididik, dibina menjadi atlet nasional Indonesia yang bisa berajang di kejuaraan dunia. Kedua juara dunia ini juga mengapresiasi dan menyatakan kekagumannya dengan talenta para pebiliar muda tanah air. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, mewujudkan generasi bersih dan sehat bisa dimulai sejak dini melalui dunia pendidikan. Program tersebut memberikan penyuluhan dan bantuan ke puluhan sekolah di Indonesia terkait dengan sarana sanitasi dan kebersihan. Wings Group Indonesia melalui program Wings for UNICEF meluncurkan kampanye generasi bersih sehat. Kampanye ini mendukung layanan air, sanitasi, dan kebersihan. Pada kampanye jilid pertama ini, generasi bersih sehat bersama merek kebersihan pakaian dan lantai andalan keluarga yaitu SoClean. Bertujuan untuk berperilaku hidup bersih di sekolah dengan menghadirkan lingkungan yang bersih dan sehat untuk anak-anak. Wings for UNICEF bersama SoClean meyakini kebersihan merupakan tanggung jawab bersama anak-anak, orang tua, guru, di mana dalam kampanye ini mempunyai peran dalam mewujudkan generasi bersih sehat. Jadi Wings bekerja dengan UNICEF melalui SoClean melakukan campaign generasi bersih sehat, di mana kami berharap supaya bisa mewujudkan anak-anak yang bisa bersih dan sehat melalui langkah BEST, yaitu bersih tangan, bersih pakaian, bersih tubuh, sehat terlindungi. Karena memang banyak anak-anak di Indonesia ini, khususnya di pelosok daerah, banyak sekali yang tidak mendapatkan akses air bersih dan juga sanitasi itu. Jadi mudah-mudahan dengan kampanye ini membawa dampak yang positif. Jadi memang kampanye ini dibuat oleh Wings untuk UNICEF ya, dalam rangka untuk mendukung atau mendorong terciptanya lingkungan yang sehat, bersih, aman untuk anak-anak, khususnya di sekolah. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Nadifa Adine melaporkan.